I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen pendidikan. Nah, manajemen itu dalam bahasa Inggris artinya to manage, yaitu mengatur atau mengelola. Millett pun mendefinisikan manajemen sebagai proses memimpin dan melancarkan pekerjaan dari orang-orang yang terorganisir secara formal sebagai kelompok untuk memperoleh tujuan yang diinginkan. Nah, kata pendidikan dapat diartikan sebagai proses perubahan sikap dan tata laku seseorang untuk dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Nah, pengertian ini menjelaskan bahwa pendidikan mengandung 3 unsur, yaitu adanya proses pendidikan, perbuatan, dan tata cara mendidik. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa manajemen pendidikan pada prinsipnya merupakan suatu bentuk penerapan manajemen atau administrasi dalam mengelola, mengatur, dan mengalokasikan sumber daya yang terdapat dalam dunia pendidikan. Adapun kitab tematik surah At-Taubah ayat 122 yang terdapat di dalam manajemen pendidikan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffata falawla nafara min kulli firqatin minhum talifat la inna lahum fi dani waliyunziru qaumahum iza raju'un ilaihim la'alla yahzarun. Artinya, tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka kembali kepada supaya mereka menjaga dirinya. Surah At-Taubah ayat 122. Saya selanjutnya akan menjelaskan tentang mengenai pendidikan keluarga. Keluarga menurut teknologi berarti baju besi yang kuat yang melindungi manusia dan menguatkannya sangat dibutuhkan. Keluarga menurut KBBI itu adalah ibu, bapak, serta anak-anaknya, seisi rumah yang menjadi tanggungan sanak, saudara, dan kaum kerabat. Adapun secara terminologi, keluarga itu adalah lingkungan tempat tinggal untuk mendidik anak. Berarti keluarga ini adalah sekelompok orang yang pertama berinteraksi dengan bayi dan bersama mereka lah bayi hidup tahun pertama pembentukan hidup dan usianya. Adapun cara pendidikan keluarga, setiap orang tua selalu berharap agar anak-anaknya tumbuh memiliki karakter yang baik seperti sopan, ramah, bertanggung jawab, dan lainnya. Nah, selanjutnya ada tujuan pendidikan keluarga. Nah, keluarga ini merupakan lingkungan yang pertama dan pertama bagi anak. Nah, dalam kehidupan anak tentunya keluarga ini merupakan tempat yang sangat vital. Anak-anak pun memperoleh pengalaman pertamanya dari keluarga. Nah, dalam keluarga inilah peran orang tua sangat penting karena mereka itu adalah model bagi anak ketika orang tua melakukan sesuatu. Nah, anak ini akan mengikuti orang tuanya, di mana orang tuanya akan menjadi lebih baik di depan anak-anaknya. Selanjutnya tafsir tematik surah At-Tahrim ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu Qur'an sakum wa ahlikum naran wa quluhan nasu wal hijaratu alaiha malaikatun ghilazun sidadun la ya'suna allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang hai orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, menjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Nah, ayat ini merupakan paragraf baru dalam surah ini, namun tentunya ayat ini masih berkaitan dengan ayat-ayat sebelumnya yang menjelaskan tentang bagaimana
Allah Subhanahu wa taala itu menegur kedua istri Nabi Muhammad SAW yang melakukan kesalahan, yaitu Aisyah dan Hafsah radhiyallahu anhu. Sehingga ini menunjukkan bahwa nasihat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu kepada keluarga Nabi Muhammad SAW juga merupakan nasihat bagi kaum mukminin secara umum. Nah, karena setelah Allah berbicara tentang keluarga Nabi Muhammad SAW, Allah kemudian melanjutkan firman-Nya dengan memanggil orang-orang yang beriman. Saya akan menjelaskan tentang strategi dan metode pengajaran. Nah, strategi pengajaran adalah teknik, metode, atau perencanaan edukasional mengenai kegiatan atau interaksi kelas agar pembelajaran itu dapat efektif dan dapat mencapai target pembelajaran. Nah, strategi pengajaran ini merupakan berencana untuk mencapai target pembelajaran yang disiapkan oleh pengajar sebelum mengajar. Nah, strategi ini digunakan untuk membuat siswa lebih aktif di kelas dan dapat menjadi alternatif untuk mendorong ketertarikan siswa terhadap bahan pembelajaran yang sedang diajarkan. Selanjutnya, adapun metode. Nah, metode ini berarti suatu jalan yang dilalui untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan metode ini adalah cara-cara mengajar yang dapat ditempuh dalam memudahkan transformasi ilmu kepada peserta didik, sehingga peserta didik itu mudah dipahami dan dimengerti. Oleh karena itu, perlunya memakai banyak metode dalam setiap kali pengajaran di kelas, selain metode dan pendekatan pengajaran. Nah, terdapat juga istilah lain yang kadang-kadang sulit dibedakan, yaitu teknik dan taktik mengajar. Nah, teknik dan taktik mengajar ini merupakan penjabaran dari metode pembelajaran di kelas. Adapun tafsir tematik surah An-Nahl ayat 122. Bismillahirrahmanirrahim. Du'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsanu. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang artinya, serulah atau manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Nah, terus menurut tafsir Kementerian Agama, melalui surat An-Nahl ayat 125 tersebut, Allah Subhanahu wa taala memberikan pedoman kepada Rasulnya tentang cara mengajak manusia atau dakwah ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maksud jalan Allah Subhanahu wa taala ini adalah syariat Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, saya menjelaskan tujuan pendidikan yang secara tersirat telah menghubungkan Al-Quran. Bila dilihat dari segi tugas, fungsi, dan tujuan hidup manusia adalah sebagai berikut: menjadi hamba Allah, mengingat ketakwaan, menjadi khalifah di muka bumi, dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Nah, tujuan pendidikan Al-Quran ini adalah untuk membentuk pribadi manusia yang berkarakter ulul albab. Muhammad Quraisy Shihab memaknai lub dan seripati inti corak sesuatu. Kacang mempunyai kulit yang menutupi isinya. Lub itulah isinya. Kata ulul albab berarti orang-orang yang memiliki akal murni yang tidak diselubungi kulit, yaitu kabut ide yang dapat melahirkan keracunan dalam berpikir. Adapun tafsir tematik surat Al-Imran ayat 190. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil lil albab. Artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda atau kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Nah, pada ayat 190 mengajak manusia untuk berpikir dan merenungi tentang penciptakan langit dan bumi. Kemudian pada ayat berikutnya Allah menjelaskan hasil dan buah pikir ini. Ayat ini menjelaskan tentang keesaan Allah Sang Pencipta dan menyatakan bahwa apabila manusia memikirkan tentang cermat dan menggunakan akalnya
bergantinya siang dan malam, maka ialah yang merupakan tanda-tanda jelas atas kekuasaan Allah, karya dan rahasia-rahasia yang menakjubkan yang menuntun para hamba Allah dan hari kiamat, serta mengiringi mereka pada kekuasaan ilahi yang terbatas. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang memahami keutamaan orang berilmu dan menuntut ilmu. Nah, keutamaan orang yang berilmu, Allah telah menciptakan manusia ke dalam bentuk yang paling bagus, baik bentuk fisik yang terlihat dari luar maupun organ-organ yang ada di dalam tubuhnya, termasuk juga fungsinya. Secara fisik lahir, kita bisa melihat bagaimana Allah menentukan panjang jarak setiap organ. Tangan misalnya, jarak di antara ujung tangan sampai ujung siku. Nah, dengan siku sampai pundak tidak sama. Ketidaksamaan inilah yang menjadi tangan terlihat indah, kemudian kaki dan sebagainya. Nah, terdapat beberapa keutamaan orang yang berilmu, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya. Yang kedua, mendapatkan pahala jariah. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang memiliki ilmu. Selanjutnya, keutamaan menuntut ilmu. Perlu kita ketahui bahwa setiap dari kita adalah penuntut ilmu, baik laki-laki maupun perempuan. Semuanya wajib menuntut ilmu, dan perlu diketahui bahwa menuntut ilmu itu bukan hanya di pesantren ataupun pondok, akan tetapi kita pun bisa menuntut ilmu di mana-mana, baik di masjid, di majelis, ataupun tempat-tempat lain yang mengajarkan tentang Al-Quran dan As-Sunnah dengan benar. Nah, agar lebih semangat ataupun termotivasi, alangkah baiknya kita mengetahui keutamaan yang orang-orang menempuh jalan untuk menuntut ilmu. Di antaranya keutamaan tersebut adalah sebagai berikut. Dimudahkan jalannya menuju surga, para malaikat dirida apa yang dikerjakan, mendapatkan pahala seperti haji secara sempurna, dan kedudukannya seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Adapun tafsir tematik surah Al-Fatir ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Nasi wad-dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik innama yakhsyallaha min ibadihil ulama innallaha azizul ghafur, yang artinya yaitu dan demikian pula di antara manusia makhluk bergerak yang bernyawa dan hewan-hewan ternak ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Pengampun. Nah, terus Allah menjelaskan bahwa perbedaan warna bukanlah hanya pada buah-buahan dan pegunungan, akan tetapi terjadi kepada manusia. Dialah yang maha suci yang menciptakan Adam dan istrinya Hawa. Kemudian dari keduanya Allah pun menciptakan anak keturunannya berkulit merah, putih, kuning, hitam, dan Allah pun juga menciptakan hewan melata dan binatang ternak. Allah pun jadikan bergolong-golongan dan beraneka ragam dalam warna kulit. Maka lihatlah kebanyakan manusia itu yang lari dari ciptaannya. Bitches of a lie, and you